Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tema meningkatkan kesejahteraan pekerja formal melalui kebijakan upah dan jaminan sosial. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama lengkap saya Randi Wahyudi Setiawan. Saya lahir di Balikpapan tanggal 26 Agustus 1988. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai swasta dan berdomisili di Abu Dhabi. Baik, pada bagian latar belakang masalah yang sudah saya rumuskan, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pekerja penerima upah formal menopang ekonomi nasional namun kesejahteraannya masih belum optimal. Kemudian banyak pekerja yang menerima upah di bawah kebutuhan hidup yang layak. Perlindungan sosial yang mereka terima juga belum menjangkau seluruh pekerja. Dalam hal ini ada beberapa tantangan juga yang dihadapi, yaitu ketimbangan upah, literasi rendah dari para pekerja tentang hak-hak mereka dan kewajiban, dan juga lemahnya regulasi. Untuk memahami persoalan ini secara lebih mendalam, saya merangkum menjadi 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan upah dalam meningkatkan kesejahteraan? Yang kedua, sejauh mana sistem jaminan sosial melindungi pekerja? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? Yang keempat, bagaimana sinergi antara kebijakan upah dan jaminan sosial dapat menciptakan kesejahteraan? Bagian yang terakhir, bagaimana optimalisasi kebijakan ini dapat mendukung pencapaian Sustainable Development Goal, yaitu poin yang ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan, ada beberapa hasil temuan yang saya temui. Yang pertama yaitu upah minimum yang sudah diberikan kepada pekerja belum menjamin kesejahteraan. Dalam artian yang dikatakan upah layak bagi mereka itu belum setara dengan kesejahteraan. Yang kedua yaitu perlindungan sosial belum inklusif. Yang ketiga, BPJS yang mereka terima masih dianggap rumit dan belum setara dengan asuransi swasta. Adanya ketimpangan biaya hidup dan upah minimum eh, kota antar daerah, dan juga rendahnya literasi pekerja terhadap hak-hak mereka. Hasil temuan berikutnya yaitu masih ditemukan beberapa perusahaan yang menganggap pekerja itu adalah beban, bukan sebuah aset. Dan banyak pekerja yang masih butuh pekerjaan tambahan untuk menghidupi kehidupan mereka. Serta beban kerja yang tidak proporsional dan rekrutmen yang tidak realistis, serta mekanisme pengaduan yang belum inklusif. So- eh, solusi yang saya solusi yang dapat ditawarkan dari permasalahan ini adalah upaya pengupahan berbasis produktivitas dan inflasi. Upah pekerja seharusnya tidak ditentukan secara statis, tetapi mengikuti perkembangan produktivitas tenaga kerja serta tingkat inflasi. Karena produktivitas mencerminkan kontribusi nyata pekerja terhadap output perusahaan, sementara inflasi menggambarkan peningkatan biaya hidup. Yang kedua yaitu sistem pelaporan digital dan insentif sanksi progresif. Untuk menjamin kebutuhan perusahaan terhadap kebijakan pengupahan dan jaminan sosial, dibutuhkan sistem pelaporan digital yang terintegrasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS. Insentif dapat diberikan kepada perusahaan yang patuh, seperti potongan pajak atau prioritas dalam program bantuan pemerintah. Kemudian sanksi progresif yaitu diperlukan bagi perusahaan yang lalai, berupa denda bertingkat, pencabutan izin operasional, atau pengumuman publik untuk menciptakan efek jera. Solusi yang ketiga yaitu pengawasan dan sanksi upah. Sorry, yang keempat, penyelesaian
UMK berdasarkan indeks biaya hidup. Penentuan upah minimum kota idealnya mempertimbangkan indeks biaya hidup di wilayah masing-masing. Dan selama ini UMK tidak selalu mencerminkan kebutuhan real pekerja karena belum berbasis data dan yang spesifik dan terkini. Dengan menggunakan indeks biaya hidup, kebijakan upah menjadi lebih relevan dan berkeadilan karena mempertimbangkan variasi harga kebutuhan pokok di setiap daerah. Yang kemudian solusi yang berikutnya, perlindungan sosial yang inklusif. Perlindungan sosial seperti jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan harus menjangkau tidak hanya pekerjaan formal yang terdaftar, tetapi bisa lebih luas, termasuk pekerjaan informal yang lebih rentan. Solusi berikutnya ya, peningkatan layanan BPJS. Banyak dari pekerja yang masih mengeluhkan kualitas layanan BPJS, baik dari sisi administrasi maupun layanan medis. Oleh karena itu, BPJS perlu memperbaiki sistem antrean dan proses klaim, serta meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan pekerja, dan menambah fasilitas layanan seperti rumah sakit, afiliasi, dan digitalisasi proses layanan. Melalui proses ini, ada beberapa hal refleksi pribadi yang saya bisa ambil. Saya menyadari bahwa kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya dengan upah yang cukup. Diperlukan sistem kerja yang adil, transparan, dan adaptif, berkontribusi dalam kebijakan inklusif demi keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Perjuangan pekerja bukan hanya soal nominal upah, tapi juga keadilan dan perlindungan. Kebijakan yang dibuat harus melihat pekerja sebagai manusia, bukan hanya sekedar aset. Kesimpulan, kebijakan pengupahan belum optimal, serta jaminan sosial yang saat ini masih belum merata. Upah dan jaminan sosial adalah suatu fondasi kesejahteraan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Kesejahteraan pekerja kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana kesejahteraan dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan Sustainable Development Goal poin nomor 8. Implementasi kebijakan harus kontekstual. Untuk mewujudkan peningkatan kesehatan pekerja formal secara nyata dan berkelanjutan, berikut ada beberapa saran dan kebijakan dan langkah strategis yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, memperkuat pengawasan terhadap kebijakan upah dan jaminan sosial. Banyak kebijakan yang telah disusun dengan baik, namun lemahnya implementasi di lapangan menjadi hambatan yang utama. Yang kedua, meningkatkan literasi dan edukasi para pekerja tentang hak-haknya. Masih banyak pekerja yang belum memahami hak dasar mereka dalam hal upah, jam kerja, dan jaminan sosial. Yang ketiga, penyesuaian UMK berdasarkan biaya hidup. Upah minimum kota harus ditetapkan secara objektif berdasarkan realitas ekonomi lokal. Saran yang keempat yaitu perluas cakupan BPJS, seperti memberi subsidi iuran, kemudahan pendaftaran dan pembiayaan iuran, serta perusahaan harus mewajibkan dan melaporkan secara berkala data pekerja dan kepesertaannya, kepesertaan BPJS-nya. Yang saran yang terakhir yaitu membangun dan mengembangkan sistem data ketenagakerjaan yang komprehensif. Perumusan dan evaluasi kebijakan harus berbasis data yang akurat dan real time. Dengan melaksanakan saran-saran ini secara sinergis dan berkelanjutan, diharapkan sistem ketenagakerjaan Indonesia akan semakin kuat dan mampu menjamin keadilan sosial serta kesejahteraan pekerjaan formal. Demikian paparan saya ini saya sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan refleksi bersama dalam membangun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berorientasi dalam peningkatan kesejahteraan pekerja formal di Indonesia. Terima kasih.